samaran kamu? Nama aku Monica. Nama samaran ya? Iya, Sebut saja Monik. betul. Monik itu simpanan oknum di salah satu institusi negara. Iya, institusi negara. Luar biasa ya kamu ini ya. Di institusi negaranya dia sudah berpangkat, Sudah, Kak. sudah beristri. Sudah. Kamu sudah menjalani berapa lama? Aku udah menjalani selama 3 tahun, Kak. Selama 3 tahun, tidak ada ketahuan sama istrinya. Tidak. Sampai saat ini belum ketahuan sih, Kak. Kok bisa Karena- serapi itu? Ya, karena kita mainnya main cantik. Main cantiknya seperti apa? Aku pengen tahu versi cantiknya kamu tuh seperti apa. Saya itu kayak misalkan kita tuh kalau misalkan mau jalan, ya udah kita chatting di WhatsApp, tapi Oh, langsung cuma gak main cantik dong. Sekarang kan udah ada aplikasi, Iya, maksudnya kayak- aplikasi yang makanan, selingkuh di situ, aplikasi game, selingkuh di situ. Cuma gak main cantik dong. cuman dia handphonenya ada 2, Kak. Oh, Gitu. tapi kan Jadi itu juga nggak main cantik. Nanti ketahuan bunyi tiba-tiba dia lupa lupa matiin, geter bunyi. Jadi handphonenya itu ditaruh di kantornya yang khusus buat aku. Jadi kita jadi tuh kalau dia udah balik ke rumah kamu lost contact dong, hilang. iya, supaya kita nggak ketahuan kayak gitu aja. Jadi dia tuh kalau misalkan mau hubungin aku pada saat jam kerja aja di handphone yang khusus hubungin aku kayak gitu. Jadi nggak pernah ketahuan gitu, Kak. Karena kan yang namanya pejabat itu kan banyak uangnya. Nah, aku kan butuh banget uang ya, Kak. Zaman sekarang kan kita nggak munafik ya. Sebagai perempuan kan, apalagi aku tuh anak kosan. Ngekos di Jakarta. Biaya hidup mahal ya. Mahal banget. Kosan kamu di Jakarta mana nih? Anak selatan apa anak mana nih? Di Jakarta Pusat kan. Jakarta Pusat. Kosannya AC. Iya dong pastinya. Aku AC. nggak. Berapa duit tuh kosan per bulan? Aku kosannya ngambil yang 5 jutaan sih, Kak. 5 juta. Berapa kali berapa? Tempat tidur di dalam dong. Iyalah. Gak mungkin tempat tidur luar ya. Bersih. Kamar mandi dalam. Kamar mandi di dalam, terus udah ada dapurnya juga, dapurnya bersih. Dapurnya di dalam maksudnya di dalam kamar apa dapur rame-rame? Enggak sih, Kak, dapur khusus sendiri. Gitu. Oh, jadi kamu kayak apa namanya? Kayak udah kayak apartemen rumah, ya, kayak gitu. kayak punya rumah gitu ya, Iya. ada dapurnya. Cuman itu kan sebelum aku kenal sama pejabat ini. Tapi kalau misalkan aku udah kenal sama pejabat ini, aku udah dikasih apartemen. Jadi aku tinggal di apartemen sekarang gitu. Karena kan aku bosen ya tinggal di kosan terus gitu. Aku pengen punya apartemen sendiri. Apartemennya lebih gede dari kosan. Oh iya dong pasti. Dibeliin atau dipinjemin Dibeliin lah. Aku nggak mau dipinjemin. atas nama sendiri? Iya, atas nama sendiri. Sertifikatnya apa pegang? Iya, sertifikatnya aku pegang. Terus aku dibeliin mobil mewah juga. Terus Mobil mewahnya mobil apa? mobil Mercy dong. Masa sih? Iyalah Mercy, BMW. Pokoknya Kamu buka showroom? enggak lah, aku kan suka koleksi mobil-mobil yang mewah gitu. Terus aku juga jalan-jalan ke luar negeri bolak-balik, terus beli-beli barang branded juga. Pokoknya terus ke salon perawatan, kan perawatan mahal ya, Kak ya. Kita kan harus cantik gitu. Nah, aku awal mulainya aku kenal sama pejabat itu, aku kenal dari teman aku, Kak. Karena tuh awalnya aku memang hidupnya tuh sederhana gitu ya, Kak. Apalagi aku dari keluarga yang sederhana, kurang mampu. Orang tua aku di kampung, gitu. Jadi aku kayak ngeliat teman aku kok hidupnya enak gitu. Padahal kita satu kerjaan. Aku kan kerja di kantor gitu, Kak. Nah, kita kayak mikir, kita satu kerjaan, satu kantor, tapi kok dia bisa enak gitu hidupnya. Aku nanya dong, aku kepo, aku nanya sama dia, lu kok bisa enak sih hidupnya gitu, barang-barang branded, terus bisa jalan-jalan, terus bisa beli rumah, beli mobil, lu punya kerja sampingan apa sih? Aku nanya gitu. Kata teman aku gini, ya elah Monik, zaman sekarang tuh kalau nyari gampang, apalagi kita perempuan. Ya lu kenalan aja sama orang-orang yang contohnya kayak pejabat gitu, atau enggak kayak pokoknya laki-laki pengusaha katanya gitu. Jadi gini Monik, gue punya kenalan pejabat karena kan gue udah berpengalaman.
lo mau nggak gue kenalin, kata dia gitu. Terus aku bilang gini, mau dong kenalin, gue juga butuh banget duit nih. Ya udah, kalau mau gue kenalin, besok kita ya. Enggak, tapi itu kamu, kosan kamu 5 juta itu kamu udah kenal om atau yang kamu dari kerja? Dari kerja, Kak. Dari kerja kamu berarti gaji kamu berapa tuh? Gaji aku 10 jutaan. Cuman kan aku namanya juga pengen hidup enak gitu ya. Ya kan, Kak? Apalagi kalau untuk tempat tinggal tuh pengennya enak. 10 juta mah gaji udah cukup kali buat biaya hidup di Jakarta. Menurut Kurang aku ya? kan kurang lah. Belum lagi shopping, belum lagi jalan-jalan, belum lagi kita beli barang-barang branded gitu kan. Jadi aku kayak pengen minta solusi gitu ke teman aku ini. Nah, akhirnya aku pas kan namanya juga Oh, jadi kamu janjian sama Janjian si sama pengusaha, temen aku. pengusaha. sama teman aku. Sama pejabat itu ya, oknum pejabat itu juga. Iya. Heeh. Nah, teman aku ini bawa pejabat itu yang mau dikenalin ke aku. Oh, di daerah Jakarta? Jakarta Pusat. Oh, deket kosan kamu. Iya. Terus? Nah, di situ aku dikenalin. Katanya, ini Mon, omnya gitu. Dia memang udah tua sih, katanya. Berapa tahun? Udah sekitar 45 tahunan lah ya. 45 tahun mah muda atuh. Menurut aku sih udah tua. Oh, udah tua ya? Emang kamu Iya. berapa tahun? Aku berarti tua dong. Emang kamu berapa tahun? Aku sekarang 24 tahun. Oh, 24 tahun. Gitu kan. Terus kata teman aku, ya walaupun udah tua, kan yang penting katanya gitu kan. Lu nggak usah mikirin dia tua atau mudanya. Yang pentingnya, lo kan minta saran sama gue, kata teman aku gitu. Lu minta saran sama gue, biar gimana caranya lu punya banyak tanpa lo harus kerja capek, katanya teman aku gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, gue ketemu sama dia. Nah, udah ketemu, di situ memang aku masih agak-agak takut kan, agak-agak gugup gitu, kaku. Terus kata teman aku gini, Mon, lu tuh nggak usah gugup, nggak usah kaku, karena dia nggak suka kalau cewek yang gugup gitu. Lu tuh harus gimana ya, ngedeketinnya itu harus yang gitu, biar dia tertarik sama lo. Oh, Jangan polos-polos banget jadi orang. Jadi ajarinnya gimana tuh? Jangan polos-polos banget gimana? Jadi kalau misalkan kita ngobrol, itu ya udah santai, jangan kaku. Kalau aku kan waktu itu masih kaku ya, namanya juga baru dikenalin gitu. Ya udah, akhirnya aku mencoba beraniin diri, kenalan, ngobrol-ngobrol sampai kita tukeran WhatsApp gitu. Nah, udah tuh pas kita udah pulang, kita lanjut komunikasi di WhatsApp, ya kan. Nah, terus di situ udah mulai dia ngajakin aku jalan. Aku bilang kayak gini, Om, boleh nggak aku minta dinafkahin sama Om? Aku bilang gitu. Kamu langsung ngomong gitu? Iyalah. Padahal kan to the point banget kamu ya. to the point emang gak tau malu sih. Beda-beda tipis. Enggak kan, karena dia udah ngajakin aku juga gitu. Jadi yang ngajakin wajar jalan dong duluan kamu apa dia? Dialah. Jadi Oh, wajar dia. dong aku minta dinafkahin sama dia. Oh, tapi itu belum kejadian jalan. Kamu udah minta Udah jalan. Oh, udah jalan. Di situ kita udah jalan. Terus udah begitu. chat Cepat gitu. itu. Terus itu pertama kalinya kamu lakukan atau emang udah sering? Pertama kali ngelakuin. Oh gitu. Iya. Kamu berani juga ya untuk Ya mau gimana Kak, itu terpaksa kan. Aku juga nggak mau kayak gini. Cuman mau gimana lagi gitu. Aku nyari susah, ya kan, capek kerja. Tapi kalau kayak gini tuh hasilnya enak, cepet. Jadi kita nggak usah capek-capek. Ya udah tinggal kita jalan, ya dapat apa yang kita mau gitu. Nah, ya udah, terus katanya, oh iya, boleh aku kamu. Tapi kamu harus selalu kamu harus selalu aku. Kata si Om itu gitu. Ya udah, aku bilang gitu. Cuman dari situ aku mikir nggak cukup juga. Belum cukup semua itu. Aku masih mencari cabang lain gitu, cari om lain. Dari teman-teman aku juga gitu. Walaupun dia udah ngasih aku apartemen, rumah, mobil, barang-barang branded, tapi aku belum cukup.
Dia Sebenarnya- posesif nggak? Dia posesif nggak? Posesif sih menurut aku. Tapi kamu mencari cabang lain, nanti ketahuan dia, nanti dia marah lagi. Enggak dong, kan aku main pinter, main cantik.